Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada hari ini kita berjumpa kembali pada materi sifat bahan kimia pada mata pelajaran analisis kimia dasar. Nah, sebelum kita mempelajari materi selanjutnya, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Nah, silahkan anak ibu berdiri semuanya. Nah, jika nanti ibu bilang SMK 3, maka jawabannya yaitu Jaya. Nah, jika ibu bilang merdeka, maka anda semuanya bertepuk tangan sebanyak 3 kali. Oke, paham? Kita ulangi ya. SMK 3, Jaya. Merdeka. Merdeka. SMK 3, Jaya. Untuk sifat bahan kimia itu ada 7 sifat. Yang pertama yaitu beracun. Nah, tidak semua bahan kimia itu tidak ada yang aman. Nah, semua bahan kimia itu akan menimbulkan efek racun jika jumlah unsur yang cukup tinggi dalam tubuh atau dia telah melewati ambang batas. Misalnya bahan-bahan kimia itu seperti apa? Misalnya ada saus, terus kemudian bahan-bahan yang awet, nah itu mengandung bahan-bahan kimia. Nah, semua bahan-bahan itu sebenarnya berbahaya, tetapi jika melewati dari jumlah unsur yang ada dalam tubuh kita atau melewati ambang batas, maka bahan kimia itu akan bereaksi di dalam tubuh kita dan menyebabkan tubuh kita menjadi sakit. Nah, bahan kimia itu bisa masuk melalui mulut, kulit, dan pernapasan. Penyimpanan bahan kimia yang bersifat racun itu dilakukan yang pertama, simpan dalam ruangan berventilasi. Kemudian yang kedua, memberi label pada tanda bahaya. Kemudian yang ketiga, inventarisasi bahan kimia beracun harus jelas. Yang keempat, membatasi aksesibilitas area penyimpanan. Jadi, menyimpan bahan-bahan kimia yang sifatnya beracun itu ada tata caranya seperti tadi. Kemudian sifat yang kedua yaitu bahan kimia mudah terbakar. Nah, sifat yang mudah terbakar ini siap memanti api dan terbakar di udara. Biasanya itu sifat bahan kimianya itu yang padat, cair, atau uap, misalnya aseton dan ether. Titik nyalanya yang bisa terbakar itu 22 sampai 66 derajat. Kemudian bahan yang mudah terbakar itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, zat padat mudah terbakar, diantaranya belerang, fosfor, kertas, dan kapas. Kemudian yang kedua, zat cair mudah terbakar, diantaranya ether, alkohol, aseton, dan benzen. Yang ketiga, gas mudah terbakar, yaitu hidrogen, asetilen, etilen oksida, dan amonia. Nah, sifat bahan kimia yang ketiga yaitu bahan kimia mudah meledak. Nah, beberapa bahan kimia ini dapat meledak jika bercampur dengan udara, misalnya bahan kimia TNT atau trinitrotoluen. Kemudian yang B, debu eksplosif seperti debu karbon, magnesium. Kemudian ada campuran eksplosif, yaitu campuran beberapa bahan oksidator dan reduktor, contohnya KClO3, aluminium nitrat, kalium permanganat, dan lain sebagainya. Nah, kenapa bahan kimia itu bisa meledak? Ada beberapa penyebab ledakan, yaitu yang pertama, adanya pelarut yang mudah terbakar, cairan mudah menguap dan mudah bercampur dengan udara. Yang kedua, botol yang tidak terisi penuh. Nah, pencegahan yang dilakukan supaya bahan kimia ini tidak meledak yaitu biasakan melakukan praktek di tempat terbuka atau lemari uap. Nah, di ruangan terbuka itu udara akan bercampur sehingga dia tidak akan menyebabkan ledakan. Kemudian yang kedua, jika kita dalam praktek ragu-ragu dalam menggunakan bahan kimia atau kita tidak mengetahui sifat bahan itu bagaimana, nah gunakan saja dalam jumlah sedikit. Kemudian gunakan alat-alat yang layak seperti gelas tebal yang stabil oleh tekanan. Nah, penyimpanan bahan kimia ini yang pertama yaitu di ruangan dingin dan berventilasi. Yang kedua, jauh dari sumber panas. Yang ketiga, hindarkan dari gesekan. Kemudian bahan kimia yang keempat yaitu sifatnya korosif, contohnya asam nitrat, asam sulfat, HCl, NaOH, asam asetat, dan asam format. Nah, sifat bahan kimia korosif ini dia berupa cairan yang tidak dapat terbakar namun sering menimbulkan panas dan nyala jika terkena udara atau uap air. Nah, penyimpanan yang dilakukan untuk sifat bahan yang korosif ini yang pertama,
Simpan bahan kimia yang sifat korosif itu dalam wadah yang cocok dan diberi label. Misalnya di labor kita diletakkan di dalam suatu botol bahan, kemudian nanti ditandai bahannya itu dan diberi label. Kemudian yang kedua, simpan dalam jumlah yang minimum, jangan terlalu banyak. Kemudian yang ketiga, jika terkena kulit, cuci. Kemudian yang keempat, simpan di ruangan yang dingin dan berventilasi. Yang kelima, pisahkan dari bahan yang berkemungkinan bereaksi. Yang kelima, sifat bahan kimia yang kelima yaitu oksidator. Bahan kimia apabila reaksi kimia atau penguraiannya menghasilkan oksigen yang dapat menyebabkan kebakaran pada bahan lain. Nah, biasanya bahan yang sifatnya pengoksidasi ini ada bahan yang sifatnya anorganik dan organik. Nah, bahan yang sifatnya anorganik ini misalnya permanganat, hidrogen peroksida ini dapat menyebabkan bahaya api atau kebakaran. Kemudian kalau yang pengoksida organik, nah biasanya itu contohnya peroksida, bromat. Nah, ini menyebabkan bahaya seperti ledakan yang dahsyat. Jadi hati-hati dalam bekerja atau menggunakan bahan kimia. Nah, bagaimana penanganan yang bisa kita lakukan? Nah, biasanya untuk penyimpanan bahan yang bersifat seperti ini dilakukan disimpan di ruangan dingin berventilasi, jauh dari sumber api, kemudian jauh dari bahan cair yang mudah terbakar. Nah, sifat bahan kimia yang keenam yaitu radioaktif. Nah, dampak radiasi bergantung pada lamanya waktu radiasi yang dapat merusak sel hidup. Dalam dosis yang tinggi dapat menimbulkan kebakaran dan kematian. Jadi zat radioaktif ini sangat berbahaya. Dia tidak bereaksi atau tidak berefek secara langsung sama kita, tetapi jika nanti berapa tahun kemudian, nah inilah yang akan menyebabkan tubuh kita akan rusak. Nah, misalnya akan menjadi kelainan hormon, bahkan akan menimbulkan kematian. Kemudian yang ketujuh yaitu sifatnya yang reaktif. Nah, bahan kimia yang menyebabkan terjadinya kebakaran karena pelepasan atau penerimaan oksigen atau limbah organik peroksida yang tidak stabil pada suhu tinggi. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini mengenai sifat bahan kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.